Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai teks anekdot. Apakah kalian pernah mendengar anekdot? Apa sih anekdot itu? Kira-kira anekdot itu humor, sindiran, atau hal-hal yang lucu ya? Menurut kalian apa ayo? Adapun pengertian anekdot merupakan sebuah teks yang berisikan cerita singkat dan lucu atau humor, serta biasanya menggambarkan suatu kejadian atau orang-orang sebenarnya, dan biasanya disampaikan dengan menggunakan unsur kritikan. Nah, jika kalian tadi beranggapan bahwa anekdot itu merupakan teks yang lucu, humor, dan juga sindiran, itu memang benar, tapi kalian harus mengetahui juga bahwa teks anekdot ini digunakan untuk menyampaikan kritik dengan cara yang tidak kasar dan juga tidak menyakiti siapapun. Bagaimana? Sudah terbayang belum? Seperti apa sih teks anekdot itu? Agar kalian mengenal lebih dalam mengenai teks anekdot, kali ini kita akan mempelajari ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama yaitu teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Nah, seperti yang sudah dibahas di awal bahwa teks anekdot ini kan memang teks yang berisikan humor atau lelucon, tetapi tetap tujuan utamanya yaitu menyampaikan kritik. Yang kedua yaitu bersifat menggelitik. Nah, pada poin kedua ini ada kaitannya dengan poin pertama tadi, di mana teks anekdot ini kan bersifat humor. Meskipun teks anekdot ini digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap suatu hal, kejadian, atau peristiwa, bahkan bisa juga untuk mengungkapkan karakter seseorang, namun di dalamnya diselingi dengan kata-kata atau kalimat-kalimat humor yang mampu membangkitkan tawa pembacanya. Yang ketiga, bersifat menyindir atau pemberian kritik terhadap suatu hal peristiwa atau kejadian, atau bahkan kepada orang-orang yang mungkin menurut kita patut untuk diberikan kritik. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Artinya, objek yang akan kita berikan kritik itu tidak hanya terhadap suatu hal atau peristiwa saja, melainkan karakter orang-orang pun yang mungkin menurut kita patut untuk diberikan kritik, itu pun bisa. Nah, biasanya orang-orang tersebut yang biasanya dijadikan ke dalam teks anekdot itu orang-orang penting atau orang-orang tersohor. Tapi tetap ya, meskipun kita akan memberikan suatu kritik terhadap orang lain ataupun peristiwa, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan juga santun dan tidak kasar. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Tujuan seperti apa sih dalam teks anekdot itu? Yaitu tadi, tujuannya menyampaikan kritikan terhadap suatu hal, peristiwa, atau kejadian, atau bahkan kritik kita terhadap orang-orang, tetapi di dalamnya itu diselingi dengan humor-humor agar penyampaian kritikan kita itu bisa didengar, bisa tersampaikan, dan juga tidak menyakiti pihak manapun. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Artinya, cerita yang diangkat ke dalam teks anekdot itu diambil dari kejadian nyata, baik suatu peristiwa yang terjadi ataupun orang-orang tersohor tadi. Nah, kemudian kejadian nyata tersebut dijadikan dasar cerita lucu dengan ditambahkannya unsur rekaan. Nah, contoh dongeng kan misalnya Putri Tidur, dongeng Si Kancil, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari teks anekdot yaitu menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang sering terhubung secara umum dan realistis. Artinya, ada keterkaitan antara hewan dan manusia yang dijadikan satu kesatuan oleh penulis. Contohnya, ada loh di buku paket kalian, jika kalian memegang buku paket yang covernya warna biru, silahkan buka halaman 82. Di situ ada contoh teks anekdot
yang memiliki judul Cara Keledai Membaca Buku. Nah, coba bayangkan, ada keterkaitan kan antara hewan dan juga manusia. Menurut kalian, keledai itu apa? Dan menurut kalian pula, keledai itu bisa membaca tidak? Nah, sama pula nih, untuk kalian yang memegang buku paket cover hijau, kalian bisa membuka halaman 94. Di situ ada 2 teks anekdot yang memiliki keterkaitan antara hewan dan manusia. Salah satu contohnya yaitu yang berjudul Koboi Kehilangan Kuda. Nah, di situ ada keterkaitan kan antara hewan dan manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai struktur teks anekdot. Teks anekdot memiliki 5 struktur. Yang pertama yaitu abstrak, berisikan gambaran unik yang akan ada dalam teks, atau abstraksi ini juga bisa dijadikan sebagai gambaran awal tentang cerita yang akan dibahas dalam teks. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Bagian ini menunjukkan bagaimana peristiwa atau latar belakang itu terjadi, atau bisa kita sebut juga bagian yang menunjukkan awal kejadian. Struktur yang ketiga yaitu krisis. Bagian ini menunjukkan terjadinya peristiwa atau munculnya masalah yang unik. Nah, di krisis ini pula berisikan penjelasan inti mengenai masalah yang ada dalam teks anekdot. Struktur yang keempat yaitu reaksi. Bagian ini memperlihatkan cara si penulis atau orang yang ditulis dalam teks tersebut ketika menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di reaksi ini juga bisa kita katakan sebagai tanggapan atau aksi dari bagian krisis tadi, yaitu ketika muncul masalah utama. Dan struktur teks anekdot yang terakhir yaitu koda. Bagian ini merupakan akhir dari teks yang berisikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis ataupun orang yang ditulis dalam teks tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks anekdot, di mana teks anekdot ini memiliki 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan keterangan waktu lampau. Artinya yaitu lampau itu kan masa lalu ya, hal-hal yang sudah berlalu gitu. Nah, dalam teks anekdot ini biasanya ditandai dengan adanya kata kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa, alkisah, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal. Ayo, kalian masih ingat tidak apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung ya, dan temporal itu berkaitannya dengan waktu. Artinya, teks anekdot itu menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung yang berkaitan dengan waktu, seperti menggunakan setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasan yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja aksi. Kalian pun sebelumnya sudah mempelajari ya, apa itu kata kerja? Artinya, ada aksi yang kita perbuat. Dan kaidah kebahasan teks anekdot yang terakhir yaitu menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung dalam teks anekdot digunakan untuk menunjukkan percakapan yang dilakukan oleh para tokoh dalam teks tersebut. Kalimat langsung ini ditandai dengan adanya pengutipan percakapan yang dilakukan oleh para tokoh dalam teks tersebut. Coba kalian lihat dan perhatikan setiap contoh teks anekdot yang ada dalam buku paket kalian, itu pasti ada pengutipan percakapan dari setiap tokohnya. Pembahasan terakhir yang akan kita pelajari yaitu mengenai pola pengembangan teks anekdot, di mana pola teks anekdot ini terbagi menjadi 2, ada yang berbentuk dialog dan juga bentuk narasi. Nah, kalian bisa membedakan ya, bentuk dialog teks anekdot itu seperti apa dan juga teks anekdot yang berbentuk narasi itu seperti apa. Contohnya sudah ada di slide ini, dan juga untuk membuktikan lebih lanjut, kalian bisa buka lagi buku paket kalian. Di situ banyak sekali contoh-contoh teks anekdot, baik yang berbentuk dialog ataupun narasi.
Nah, biasanya teks anekdot yang berbentuk dialog ini ditandai dengan adanya tanda baca titik dua yang digunakan oleh para tokohnya dalam setiap percakapannya dengan menggunakan kalimat langsung. Pembelajaran kali ini mengenai teks anekdot sudah selesai. Bagaimana? Apakah bisa dipahami materi tentang teks anekdot ini atau masih banyak yang ingin ditanyakan? Dari video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan juga bisa membantu sedikitnya kalian untuk mempelajari teks anekdot. Tetap semangat ya!